Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oksigen ID Channel, saat ini kamu sedang menyaksikan THR Tausiah Harian Ramadan bersama saya Putri Lianti, dan kali ini kita kedatangan Ustadz Kaffi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustadz. Baik, kita akan terlebih dahulu mendengarkan tausiah dari Ustadz Kaffi mengenai bahaya menonton video dewasa. Setelah itu, pastinya kita juga akan membacakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Oksigen ID Channel di rumah ya. Oke, kalau gitu langsung saja Ustadz tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Pemirsa Oksigen ID yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, menyuruh kita untuk menjaga pandangan dan juga menjaga segala sesuatu dari bagian tubuh kita, baik hati kita, dari hal-hal yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nur ayat 30 dan 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah bagi orang-orang yang mukmin, hendaklah ia menjaga pandangannya. Kemudian setelah pandangannya, Allah berfirman, hendaklah ia juga jaga kemaluannya. Allah tidak katakan dari mata turun ke hati, akan tetapi dari mata langsung untuk menjaga kemaluannya. Kenapa? Ternyata kebanyakan manusia yang dia imannya sedang berkurang, kemudian mengikuti hawa nafsu, biasanya itu terjadi lantaran matanya melihat sesuatu hal yang negatif, kemudian timbullah hawa nafsu, sehingga larinya itu bukan ke hati, melainkan juga ke kemaluan. Artinya bangkitlah syahwatnya dia. Nah, hal inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin perintahkan kepada manusia selaku hamba-hambanya untuk menjaga pandangan. Maka kalau kita bilang dari mata turun ke hati, sebenarnya itu bagi orang-orang yang dia kuat imannya, karena hati tidak akan pernah salah. Akan tetapi ketika orang yang dia melihat pandangan sesuatu apapun itu, baik pornografi atau menilai orang dari pandangannya dan lain sebagainya, kalau disertai dengan hawa nafsu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu berbahaya bagi diri kita dan juga bahkan berbahaya bagi orang lain. Oleh karena itu, orang-orang yang biasa habitnya, kebiasaannya menonton video-video dewasa, yang pertama bahayanya adalah dia akan merusak iman. Karena ulama mengatakan orang yang menonton video dewasa sama saja dia melihat aurat daripada orang lain, sehingga dia hampir mendekati daripada yang namanya zina. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqrabuz zina." Janganlah kalian itu mendekati zina. Dekat saja tidak boleh, apalagi dia berzina. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, orang yang sedang melakukan itu, maka sesungguhnya imannya sedang rusak atau sedang turun. Az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang-orang yang sedang berzina, sesungguhnya imannya itu sedang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bahaya bagi orang-orang yang dia menonton video dewasa adalah merusak daripada otak. Ketika dia sering menonton video-video dewasa, dia akan terbersit di dalam otaknya sesuatu hal yang negatif. Dan itu akan menimbulkan kecanduan bagi orang yang sering menonton itu. Walhasil di dalam pikirannya, mohon maaf, ini terjadi yang namanya konsleting kalau bahasa kitanya. Sehingga ketika dia melihat lawan jenisnya, dia akan membayangkan fantasi sesuatu hal-hal yang na'udzubillah ini negatif. Artinya kalau dalam tanda kutip ini mesum. Bahayanya ketika otak sudah rusak, ini bisa menjadi berubah kepada hal yang namanya tindakan. Maka bisa terjadi tindakan pelecehan seksual, kemudian juga pencabulan dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Maka
Oleh karena itu, hendaknya kita jaga pandangan sesuai yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Oke, baik Ustadz. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Kalau gitu, teman-teman Oksigen ID Channel di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Tausiah Harian Ramadan. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, saat ini kita mau tanya jawab nih. Karena pemirsa Oksigen ID Channel sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan nih Ustadz. Oke, pertanyaan yang pertama, apa hukum yang diberikan dari Allah akibat menonton video dewasa? Baik, bismillah. Apa sebenarnya hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dia yang menonton video dewasa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya dosa maksiat, karena dia tidak menjaga pandangannya pada hal-hal yang baik. Itu menjadi salah satu problema yang dimana kalau kita lihat, biasanya orang-orang yang senantiasa atau kebiasaannya menonton video dewasa, dia akan cenderung lebih dalam hidupnya tidak memiliki motivasi dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang seperti itu dia akan makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya dalam hal kebaikan. Karena tadi candunya itu yang membuat sangat amat bahaya bagi orang-orang yang dia sering menonton video dewasa. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya aurat itu salah satunya adalah aib. Maka bagi orang yang dia melihat aurat daripada orang lain, hati-hati, itu bisa menyebabkan celaka kepada orang yang dilihat dan juga kepada dirinya sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, hendaknya kita jaga pandangan kita, karena kita takut nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dosanya hampir mendekati daripada zina. Na'udzubillah. Lalu kemudian seperti Ustadz yang tadi katakan, kalau orang yang sudah kecanduan, lalu bagaimana cara supaya ia sembuh dari menonton video porno? Baik, yang pertama yaitu tingkatkan iman. Orang yang imannya kuat, dia akan senantiasa menjaga pandangannya. Kalau dalam istilahnya adalah ghaddul basar. Maka tadi di dalam Al-Quran di surah An-Nur, Putri, itu dikatakan wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah bagi laki-laki yang beriman. Allah awali ayat Al-Quran ini dengan orang-orang yang beriman, ya. Kemudian juga bagi wanita juga sama, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, dan seterusnya. Jadi bagi laki-laki yang mukmin dan bagi perempuan yang mukmin yang dia imannya kuat, yang ingin naik level imannya, maka hendaklah ia jaga pandangannya. Kemudian yang kedua, ini taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas bahwa taubat ini adalah sarana kita untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ini perbanyak aktivitas. Biasanya orang-orang yang menonton video dewasa ini tidak ada aktivitasnya. Dan yang terakhir, ini bisa puasa. Kemudian bagi yang jomblo menikah, ya kan? Bagi yang sudah ada istrinya, ketika melihat sesuatu hal yang enggak gitu, ya, sesuatu mohon maaf yang bisa membangkitkan syahwat, datanglah ke istrinya. Nah, ini bagi yang sudah paham ya, insya Allah. Oke, gimana kalau seandainya ketika kecanduan nonton video dewasa, namun ia rajin sholat, Ustadz? Iya, baik. Berarti sholatnya itu tidak mencerminkan daripada sholat yang sesungguhnya. Berarti sholatnya belum benar. Betul, gitu ya? Karena orang yang dia melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan syariat, kemudian menghayati sholatnya, maka dikatakan sebagai khusyuk. Dia akan
menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah kita daripada fahsya'i wal munkar, perbuatan maksiat kepada Allah dan juga perbuatan munkar. Oleh karena itu, ini perbaiki salat kita sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang jauh daripada maksiat kepada Allah. Baik Ustadz, kita jeda dulu ya ke pertanyaan selanjutnya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Tausiah Harian Ramadan. Alhamdulillah, kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih, aku ada informasi 10 hewan yang masuk ke surga. Oke, kita lihat cuplikannya berikut ini. 10 hewan yang masuk surga. Islam meyakini adanya kehidupan setelah berakhirnya kehidupan dunia, yakni masuk surga atau neraka. Selain dari golongan manusia, sejumlah hewan disebut akan masuk surga. Ada 10 hewan yang akan masuk surga, berikut diantaranya. Yang pertama, unta Nabi Saleh alaihi salam. Unta ini merupakan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Saleh alaihi salam, namun dibunuh oleh kaum Zamud. Karena hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab berupa dihancurkannya kaum Zamud tersebut dan tidak ada satupun tersisa di muka bumi ini. Yang kedua, anak sapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sapi tersebut hendak dihidangkan kepada tamu Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni para malaikat yang membawa kabar kelahiran anak bagi Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Ishak. Yang ketiga, kambing Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala pernah menguji kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Karena keikhlasan dan kepatuhan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Ismail yang hendak disembelih berubah menjadi seekor kambing, dan malaikat pun menyelamatkan Nabi Ismail dari penyembelihan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sapi Nabi Musa alaihi salam. Ketika itu ada seorang Bani Israel yang meninggal dunia. Lalu datanglah Bani Israel kepada Nabi Musa untuk meminta petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka supaya menyembelih seekor sapi betina milik seorang yatim dan dipukulkan ke mayat tersebut. Lalu hiduplah orang mati tersebut dan memberitahu siapa pembunuh sebenarnya. Yang kelima, ikan paus Nabi Yunus alaihi salam. Ia adalah ikan paus yang menelan Nabi Yunus ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpanginya kelebihan muatan. Lalu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, paus tersebut memuntahkannya di daerah tandus. Yang keenam, keledai Nabi Uzair alaihi salam. Sehari-hari Nabi Uzair senang mengembara dari satu daerah ke daerah lainnya. Seekor keledai kesayangannya menjadi alat transportasinya dalam setiap perjalanannya. Yang ketujuh, semut Nabi Sulaiman alaihi salam. Seperti yang diketahui, beliau adalah nabi yang bisa berbicara kepada binatang, salah satunya adalah semut. Yang kedelapan, burung hudhud Ratu Balqis. Burung ini dijadikan kurir oleh Nabi Sulaiman untuk mengantarkan surat kepada Ratu Balqis dan mengajaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, unta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan dakwanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai unta untuk membawanya hijrah ke Madinah. Unta tersebut digunakan sebagai petunjuk di mana Rasulullah akan tinggal di Madinah. Kesepuluh, anjing Ashabul Kahfi. Dalam menyelamatkan iman, mereka rela mengasingkan diri dan bersembunyi di dalam goa. Pemuda-pemuda tersebut ditemani oleh seekor anjing yang setia. Nah, itu tadi informasi 10 hewan yang masuk surga. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, kalau gitu Ustadz, kita lanjutkan ke pertanyaannya nih. Kalau dari tadi mengenai orang yang menonton video dewasa, kan kita tahu dosa-dosanya apa, dampak-dampaknya apa. Nah, bagaimana kalau ada orang yang menyebarkan video dewasa tersebut? Hukumnya apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hendaklah kita mencari rizki, ya, apa-apa yang ada di bumi ini dengan secara halal dan juga baik. Biasanya ini kebiasaan buruk ya, orang-orang yang seperti itu biasanya dia ingin mencari cuan kalau bahasa sekarang. Dia ingin mencari nilai harga jual dari video-video tersebut. Nah, ini bisa menjadi bahaya. Kenapa? Karena jejak digital itu abadi.
dan hal itu bisa menjadi dzariyatus su, ya, amal buruk yang bisa terus menerus nanti akan mengalir kepada dirinya. Ini yang paling parah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena perbuatan itu makin lama sedikit demi sedikit akan menumpuk dosa di dalam dirinya. Oleh karena itu sebaiknya hindari ketika memang ada misalkan broadcastan atau mungkin di grup video-video yang seperti itu ada yang share, maka hendaknya udah langsung kita skip. Kalau bisa kita hapus. Ya, kenapa? Takutnya ketika setiap kita melihat video-video yang seperti itu justru malah makin menambah dosa kita, padahal dosa kita pun sudah banyak. Jadi juga menjadi dosa jariah ya bagi yang menyebarkannya ya Ustadz. Betul. Oke, pertanyaan terakhir nih Ustadz. Apakah harus mandi wajib nggak sih dan bertaubat kepada Allah ketika kita hilaf menonton film dewasa? Baik, jikalau untuk taubat salah satu sunnahnya jika kita memang ingin melepas segala sesuatu kebiasaan buruk tersebut, khususnya menonton video dewasa, sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sunnahnya salah satunya adalah mandi. Kemudian fa'ahsanal wudu, kata Rasul, memperbagus wudu, summa shollu rak'atain. Ya, kemudian dia sholat 2 rakaat, artinya sholat taubat. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulanginya lagi. Itu adalah salah satu cara agar kita taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan orang ini biasanya udahlah, nggak nonton lagi, tapi malah besoknya ada yang begitu, nonton lagi nih mumpung ada waktu luang. Oleh karena itu perbanyak aktivitas, apalagi yang positif, itu bagus untuk diri kita. Tapi emang ada Ustadz yang nonton karena hilaf, bukan karena biasanya nonton yang karena hilaf begitu lagi scroll kelihatan ya. Itu namanya khilaf. Iya, jadi tiba-tiba muncul di spamnya, tapi dilanjutin. Nah, itu namanya bukan khilaf kalau dilanjutin. Ya. Oke. Baik Ustadz, makasih banget Ustadz atas tausiahnya dan juga jawaban-jawaban dari Ustadz Kafi nih. Nah, karena kita sudah berada di penghujung acara dan mendekati waktu berbuka puasa, terima kasih untuk pemirsa Oksigen Edit Channel telah menyaksikan tausiah harian Ramadan kali ini dan semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di waktu yang sama setiap hari. Kalau gitu, saya Putri Lianti dan Ustadz Kafi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.